Halo pemirsa Jawa Post TV, selamat malam. Saya Dista Nugraha, senang sekali bisa menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Pemerintah telah menetapkan untuk melakukan efisiensi dan menetapkan ada 1 hari dalam 1 minggu untuk bekerja dari rumah atau WFH. Ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diharapkan juga pemerintah daerah bisa mengikuti. Sementara di Jawa Timur, ini Provinsi Jawa Timur juga telah menetapkan 1 hari dalam 1 minggu di hari Rabu untuk melakukan WFH. Ini ada kaitannya juga untuk melakukan penghematan energi, berkaitan juga dengan adanya konflik di Timur Tengah. Dan memang sudah mulai berjalan pemirsa, dan harapannya di Jawa Timur khususnya ketika ada efisiensi seperti ini, ada pemberlakuan WFH 1 hari dalam 1 minggu, ada kondisi di mana energi ini memang menjadi sumber daya yang bisa jadi akan terbatas begitu. Tentu ini menjadi momentum juga untuk menggerakkan transportasi publik yang juga sebenarnya bisa menjadi satu efisiensi yang sangat tepat di momentum yang seperti ini. Bagaimana penerapannya di Jawa Timur? Kami akan bahas dalam bincang-bincang, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Pemerintah pusat resmi menerapkan kebijakan work from home atau WFH setiap hari Jumat sebagai bagian dari upaya penghematan energi. Namun penerapannya berbeda di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur justru lebih dulu memberlakukan WFH pada hari Rabu guna menghindari potensi libur panjang yang berdekatan dengan akhir pekan. Langkah efisiensi ini kan banyak yang bisa kita lakukan dan kita sedang konsolidasi ke dalam untuk membuat langkah-langkah mana yang bisa kita lakukan dalam transformasi budaya kerja baru, ya, bisa lebih efisien, lebih cepat juga, efektif dan berdampak nyata. Berarti akan diterapkan di ASN Kemensos, Gus? Nanti kita lihat perkembangannya ya, kita masih terus melakukan simulasi, kita melakukan uji coba, ya, bagaimana supaya memang kita bisa efisien, bisa lebih efisien, bisa lebih hemat, tetapi pelayanan, bantuan kepada masyarakat tidak kurang sedikit pun, bahkan kalau bisa meningkat. Di sisi lain, sejumlah pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur memilih tidak menerapkan WFH. Sebagai alternatif penghematan energi di tengah dampak global konflik Timur Tengah, mereka mendorong penggunaan transportasi umum serta bike to work atau bersepeda. Kebijakan WFH ini mulai menuai pro dan kontra di masyarakat. Meski demikian, sebagian pihak justru mengusulkan memanfaatkan momentum tersebut untuk mengoptimalkan kembali penggunaan transportasi umum. Selain dinilai lebih ekonomis dan efisien, langkah ini juga diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi daerah. Optimalisasi transportasi umum di tengah upaya penghematan energi diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat yang selama ini cenderung rendah. Selain itu, penggunaan transportasi umum juga berpotensi mengurangi kemacetan di titik-titik padat akibat berkurangnya kendaraan pribadi di jalan raya. Lantas bagaimanakah WFH menjadi peluang optimalisasi transportasi umum? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, WFH peluang optimalisasi transportasi umum menjadi topik kami malam hari ini pemirsa, dan tentu saya tidak sendiri. Di studio saya sudah bersama dengan Ketua Fraksi PKS dari DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Ibu Lili Hendarwati dan juga Pak Dr. Maksus, pakar transportasi dari ITS. Bu Lili dan Pak Maksus, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maksus, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Salam. Waalaikumsalam. Senang sekali kalau saya ketemu lagi Pak Maksus, berarti urusannya pasti transportasi publik. Nah, ini juga saya bersama dengan Bu Lili yang juga melihat bahwa transportasi publik ini harus sesuatu yang juga digalakkan lagi momentumnya sekarang ya Bu Lili ya. Nanti kami akan bahas satu persatu pemirsa usai jeda, tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang.
Pemirsa, mungkin Anda juga termasuk yang merasakan adanya kewajiban untuk melakukan WFH 1 hari dalam 1 minggu, terutama untuk Anda yang mungkin bekerja di instansi pemerintah. Di Jawa Timur sendiri, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan di hari Rabu untuk melakukan WFH. Tujuannya jelas untuk efisiensi dari penggunaan bahan bakar di tengah konflik global. Saya bersama dengan Bu Lili terlebih dahulu. Bu Lili, sebelum saya bahas ke transportasi publiknya sendiri, keputusan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan WFH di hari Rabu, saya ingin tanggapan dulu dari Bu Lili sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iya, kalau kita melihat dari apa yang diputuskan sebagai sebuah kebijakan, ya, bahwa seluruh pegawai dalam 1 hari di 1 pekan ya diberikan WFH. Atau ada yang WFA. WFH saja. Iya, nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Iya, ini bagian dari sebuah antisipatif ya saya kira. Respon antisipatif dan juga strategi dari pemerintah untuk kemudian bisa merespon ya. Bagaimana kita bisa mengurangi kebutuhan energi yang luar biasa yang juga akibat pengaruh dari konflik global ya. Sekarang ada kasus Timur Tengah yang tentu itu membuat kita semuanya harus hati-hati terhadap penggunaan energi ya. Dan saya kira apa yang kemudian diputuskan oleh pemerintah ini menjadi sebuah hal yang perlu diapresiasi ya. Karena tentu ini dengan WFH bisa mengurangi energi setidaknya di dalam sektor perkantoran, kemudian juga di dalam energi transportasi itu juga sangat terbantu dengan adanya WFA. Tapi yang terpenting saya kira Mas Desta adalah bagaimana kita menyadari bahwa ini bukan masalah satu tetapi masalah kompleks yang memang harus menjadi kesadaran kita bersama. Bahwa dengan WFA ini maka kita bisa sedikit banyak mengurangi kebutuhan energi kita di dalam setiap harinya. Saya kira itu ya. Jadi memang diperlukan, meskipun kita tahu ada beberapa daerah di kabupaten kota yang mungkin tidak menerapkan gitu ya. Tapi kalau menurut belum menerapkan. Belum, iya. Jawa Timur memang perlu menerapkan dan di hari Rabu, meskipun ada perbedaan dengan hari lain yang dianjurkan di hari Jumat. Tapi saya ke Pak Mansus, memang ketika WFH ini diterapkan muncul juga beberapa pendapat bahwa transportasi publik harusnya bisa menjadi kunci gitu, nggak harus WFH bahkan, tapi dorong untuk melakukan kegiatan dengan transportasi publik. Pak Maksud sendiri melihat bahwa ini akan menjadi kaitannya cukup kuatkah di sana? Saya kira sebagaimana tadi yang Bu Lili sampaikan ya, dampak dari gejolak global ini sudah pasti ya. Nah, karena itu memang perlu ada mitigasi. Nah, salah satu mitigasi yang bisa diupayakan adalah dengan menekan kebutuhan akan permintaan pergerakan transportasi. Nah, itu mungkin satu catatan penting. Hanya saja yang perlu digarisbawahi bahwa sesungguhnya ya kebijakan WFH ini bukan solusi yang strategis, bukan solusi yang permanen. Ini hanya solusi taktis ya. Nah, di satu sisi ini perlu ditangkap sebagai peluang bagaimana kita membenahi angkutan publik kita. Nah, karena itu yang lebih penting ya yang menjadi akar masalah inefisiensi konsumsi energi di transportasi publik ini karena ya ketergantungan masyarakat terhadap angkutan pribadi itu masih sangat dominan. Nah, justru momentum ini bagaimana bisa menggeser ya menjadi ya kebiasaan baru orang ya berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan publik. Itu yang barangkali harus menjadikan agenda penting dan diperhatikan dalam jangka panjang. Karena memang Indonesia ini rasanya yang melekat itu ya bepergian menggunakan transportasi pribadi ya Pak. Itu masih sangat Indonesia banget gitu rasanya. Dan ini yang harus bisa menjadikan momentum untuk berubah. Tapi kalau dilihat dari infrastruktur yang ada, Bu Lili mungkin juga bisa menanggapi. Ya, ini sudah memungkinkankah untuk itu gitu? Ini yang harus didulukan mana nih? Niat kita untuk berpindah ke transportasi umum atau infrastrukturnya dulu nih gitu? Nah, betul sekali. Saya kira permasalahannya adalah kalau masyarakat kemudian diminta untuk menggunakan transportasi publik, apakah fasilitas itu sudah terpenuhi? Baik fasilitas dalam hal kendaraannya, kemudian juga faktor penunjangnya misalnya. Kalau Surabaya oke, tapi Jawa Timur kan belum semuanya gitu ya. Belum, dan itu yang saya kira perlu untuk dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kemudian kita memang harus beralih, bukan harus beralih ya,
mencari peluang untuk bisa mengambil momen terbaik mengurangi energi dengan transportasi publik itu tadi. Jadi kesiapan fasilitas perlu, kemudian aturan-aturannya tentu ya, karena bagaimanapun juga butuh sebuah aturan yang memang masyarakat juga bisa menggunakan dengan baik. Seperti yang dikeluarkan, kalau tadi Mas Desta di awal menyampaikan lebih nyaman dan merasa suka dengan transportasi publik karena memang fasilitasnya memenuhi, termasuk kondisi fasilitas jalanan yang juga cukup untuk membuat aturan jam segini harus di titik ini bagi kendaraan-kendaraan. Kalau di Indonesia dengan jumlah yang sekarang, dengan fasilitas yang sekarang, sepertinya agak sulit kita kemudian menentukan pada jam ini sudah sampai ke sini karena macet ataupun kondisi jalannya juga mungkin kurang terpenuhi atau kurang layak dan sebagainya. Itu yang perlu dipenuhi dulu. Jadinya kayak ada harapannya sih bisa merubah mindset. Tapi Pak Maksud sendiri melihat kalau masyarakat yang terbiasa menggunakan kendaraan pribadi untuk berpindah ke transportasi publik ini, merubah mindset ini sesuatu yang mudah atau memang harus dipaksakan gitu? Saya kira itu PR yang sangat mendasar dan cukup berat ya. Tapi kita ingat prinsip ya bahwa kadang untuk menjadi lebih baik itu harus dipaksa. Oke, jadi ada dipaksanya di situ. Ini dipaksa oleh situasi ya, sebagai dampak dari Selat Hormuz ditutup, ya kebutuhan energi tetap ada tetapi suplai terbatas. Maka ini akhirnya memaksa lahirnya kebijakan bagaimana ada efisiensi ya energi. Nah, karena itu maka momentum ini harus ditangkap, bisa menggeser ya paradigma lama yang ya car oriented menjadi ya TOD ya, menjadi public ya oriented. Nah, itu yang perlu ditekankan. Hanya saja PR-nya tadi kondisi existing angkutan publik kita masih baru dikembangkan. Ya, ketersediaannya ya belum ya mencukupi untuk memberikan layanan. Ya, layanan terbaik angkutan publik itu seperti apa? Ukuran sederhananya jika ya layanannya senyaman angkutan pribadi. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kan ada problem. Katakanlah berbagai koridor di Jawa Timur dengan Transjatim ini saya kira sudah luar biasa ya. Dari tidak ada menjadi ada. Saya ikut juga mendampingi teman-teman di Jatim. Ya, hanya saja problemnya bukan di koridornya lagi sekarang. Problem dari rumah nyampe ke koridor itu dan dari koridor nyampe ke rumah lagi itu yang menjadi PR. Misalnya di Surabaya ya ada feeder Wirawiri. Tapi sesungguhnya kalau dilihat dari cakupan wilayah Surabaya juga belum mengcover semuanya. Area yang harus di-cover masih sangat luas dan ketersediaan armadanya ya jauh dari kebutuhan. Nah, itu PR di Surabaya maupun di Jawa Timur saya kira hampir sama, dan momentum inilah ya menjadi renungan kita bersama untuk merubah kebijakan juga. Dan saya kira ini juga inline dengan ya peran dari anggota dewan. Bagaimana postur anggaran itu juga berpihak pada angkutan publik. Kenapa kok kemudian ya Transjatim ini diincrit-incrit? Saya kira diincrit-incrit itu karena keterbatasan anggaran. Diincrit-incrit kalau di Indonesia kan ini dicicil-cicil gitu lah ya mungkin ya. Ya, dengan adanya Bu Lili, saya kira dengan pemikirannya itu nanti mudah-mudahan nanti ada ya perubahan kebijakan sehingga lebih berpihak pada angkutan publik. Subsidi yang paling tepat sasaran itu lewat angkutan publik ini. Baik, karena memang kalau saya bayangkan anggarannya tentu posturnya nggak bisa kecil. Nanti saya coba konfirmasi lagi ke Bu Lili. Saya jadi pemirsa, kami kembali dalam bincang-bincang. Dikit-dikit. Kembali di bincang-bincang pemirsa, apakah Anda juga termasuk masyarakat Jawa Timur yang sudah merasakan bagaimana transportasi publik yang disiapkan oleh pemerintah? Bagaimana rasanya begitu ya? Apakah memang sudah senyaman menggunakan kendaraan pribadi seperti yang tadi Pak Maksus bilang bahwa masyarakat bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi publik ketika memang bisa merasakan kenyamanan yang nggak kalah dengan transportasi milik pribadi. Saya ingin langsung ke Bu Lili kembali mengingat
sistem anggaran dari transportasi publik saat ini memang biasanya disiapkan oleh pemerintah, termasuk Transjatim. Bu Lili sendiri mungkin mengetahui juga bagaimana perkembangan dari anggaran dari tahun ke tahun yang disiapkan di Jawa Timur terhadap Transjatim ini, yang memang akhirnya koridornya terus bertambah. Sebenarnya kondisinya gimana, Bu? Apakah ini memang cukup berat, cukup besar, atau masih cukup kecil porsinya? Iya, sebenarnya kita juga ingin ya memberikan prioritas seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfuz tadi. Kayaknya kalau dananya besar ini bisa semakin terus berkembang ya. Tapi memang dengan kondisi Jawa Timur yang sekarang dengan pendapatan asli daerah yang terus berkurang, Karena harus dibagi-bagi juga iya, gitu ya. harus dibagi-bagi juga itu prosentasenya. Transfer daerah dikurangi juga. Nah, betul. Transfer TKD-nya berkurang, undang-undang HKPD juga berkurang, 7 triliun berkurangnya, Mas. Artinya itu bukan main-main ya. Makanya kenapa kami, kalau saya berada di Komisi C, makanya biasanya yang kita bahas kaitan dengan pendapatan asli daerahnya. Maka kalau kemudian mungkin tidak memberikan persentase yang besar terhadap Transjatim, tentu bukan karena tidak memberikan prioritas, tetapi karena memang dana yang terbatas ya. Tapi kita selalu support ya, apalagi sekarang kan dengan metode membeli pelayanan ya istilahnya seperti itu. Sebenarnya jauh lebih murah dibandingkan ketika kita mendesain sendiri gitu ya, mendesain sendiri ya. Harapannya tentu ini terus berkembang, dan kalau saya mendengar dari Pak, nanti mungkin karena Pak Fakhrus juga mendampingi dari Pak Kadis kan, bahwa kita terus akan menambah ya Transjatim itu. Kalau kemarin sudah yang terakhir Malang ya kalau nggak salah. Ini mau ke timur ya, ke arah timur. Apalagi sekarang kan juga tol sudah mulai sudah mulai jalan juga. Mudah-mudahan nanti juga memberikan alternatif sektor publik yang juga memadai untuk Jawa Timur. Saya kira begitu. Tapi secara khusus saya akan memberikan semangat yang sama sebenarnya, memberikan prioritas yang sama terhadap kebutuhan kita. Apalagi kalau kemudian kita melihat bahwa kebutuhan untuk mengurangi energi ini harus semakin menjadi perhatian. Ya. Mudah-mudahan nanti kita dalam kurun waktu yang di pembahasan di Banggar berikutnya, kita akan bisa memberikan sebuah prioritas juga untuk Transjatim. Karena memang merubah mindset, merubah kebiasaan tentu bukan hal yang mudah ya pemirsa ya, terlebih dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Tapi saya coba kembali konfirmasi ke Pak Maksus kembali, melihat transportasi publik yang ada, mungkin yang sudah ada di Jawa Timur yang cukup modern, ada Transjatim, ada Surabaya Bus, Wirawiri, ada mungkin Trans Semanggi, sebagainya. Menurut Pak Maksus sendiri ini sudahkah cukup nyaman, tingkat kenyamanannya apakah memang sudah optimal, memang seharusnya seperti itu, atau harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi dari yang ada? Ya, saya kira ya tingkat kenyamanannya ruangannya sudah dingin dan lain sebagainya. Ya, saya kira ya, dan itu sudah diakui oleh masyarakat ya. Hanya saja mungkin ya konektivitas ya dari first mile ke last mile ini yang masih menjadi PR. Jadi sebisa mungkin ya orang ya dari rumah hanya berjalan kaki ya sejarak ya 200 atau 300 meter itu sudah kemudian dapat layanan ya feeder untuk kemudian mengakses ke koridor Transjatim atau Surabaya Bus. Nah, itu sudah ada di sebagian titik ya, tetapi belum mengcover ya seluruh area di Surabaya ini maupun di Jawa Timur. Nah, itu yang kemudian butuh intervensi kebijakan, sekaligus juga butuh intervensi anggaran untuk melakukan rerouting angkot yang ada atau menyiapkan feeder baru. Nah, saya kira memang kita memahami anggaran di masing-masing pemerintah daerah. Karena itu sesungguhnya ya perlu ada juga intervensi ya dari kebijakan pusat. Karena kalau kita menggeser ya kan sama saja besaran subsidi yang langsung ke BBM kalau itu digeser menjadi subsidi angkutan publik, saya kira akan jauh dampaknya lebih dirasakan oleh masyarakat ya dalam jumlah yang jauh lebih banyak, dan itu sesungguhnya bisa memberikan perputaran ekonomi menjadi lebih bagus. Ya seringkali kita ketemu sempat ngobrol, oh ternyata orang yang rindu Bandeng Caelan misalnya dari Sidoarjo hanya dengan ya naik bus Transjatim. Sebaliknya kalau belanja sayur mingguan orang Gresik ke Porong itu jauh lebih hemat. Nah, dan hal-hal yang semacam ini sesungguhnya ya multiplier effect ya, karena
ya alokasi subsidi yang lebih tepat sasaran. Sementara kalau subsidi langsung ke BBM itu yang menikmati kan bukan hanya masyarakat yang menengah ke bawah, tapi justru masyarakat yang menengah ke atas yang banyak menikmati. Baik, karena memang kalau tadi Pak Maksus bilang kalau dilihat dari unit-unitnya memang sudah cukup nyaman, tapi permasalahannya adalah coverage-nya, konektivitasnya itu juga memang masih menjadi catatan. Yang di kota besar Surabaya mungkin juga sudah mulai bisa merasakan coverage yang semakin meluas lewat feeder Wirawiri. Saya nanti akan juga kembali mengkonfirmasi ke Bu Lili yang kebetulan juga dapilnya adalah Surabaya. Saya ingin tahu apakah konstituennya juga sudah merasakan nikmatnya transportasi publik di Surabaya atau justru masih banyak PR di sana. Usai jeda pemirsa. Ya, kalau kita lihat memang pemerintah pusat belum menaikkan harga BBM bersubsidi pemirsa. Tapi di sisi lain kita juga sudah mulai harus merubah kebiasaan kita untuk melakukan penghematan energi karena kita tidak tahu kondisi konflik global ini akan membuat harga minyak dunia bisa jadi akan naik. Dan salah satu yang paling efektif adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik. Di kota-kota besar mungkin ini sudah mulai menjadi pemikiran utama, termasuk juga Surabaya. Nah, kebetulan saya punya salah satu wakil rakyat dari DPRD Provinsi Jawa Timur yang dapilnya adalah Surabaya. Saya ingin tahu Bu Lili sendiri kalau melihat transportasi umum di Surabaya ini kan LAN juga masih jalan gitu ya. Surabaya Bus juga sudah banyak, ada feeder Wirawiri juga yang terus ditambah. Penilaian dari Bu Lili sendiri bagaimana kondisinya sekarang? Ya, kalau sekarang sebenarnya kita masih perlu untuk membuat sebuah aturan yang ini ya, yang lebih nyaman untuk semuanya, saya kira. Ya, memang mungkin tidak mudah untuk kemudian bisa mengkoneksikan semuanya. Ya, sementara kita juga masih punya banyak masyarakat kita yang menggunakan yang sebagai supir lane ya. Mungkin mereka juga kalau kemudian tidak diberikan sebuah peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lain kan berat bagi mereka. Tapi saya melihat di Wirawiri maupun juga Surabaya Bis sudah cukup ramai ya, walaupun memang di beberapa tempat ada yang mengatakan sepi peminat. Tapi saya kira sangat tergantung dari waktu ya, jam-jam khusus mungkin, dan kemudian juga trayeknya di mana ya. Karena saya melihat kalau di daerah saya di dekat Kepote ya Kertajaya itu bis selalu penuh, masih penuh gitu ya. Mungkin berbeda kalau di daerah-daerah lain yang di Semampir dan sebagainya. Kemarin ada pembicaraan teman-teman kaitan dengan itu, bagaimana mereka masih melihat kendaraan umum ini kok kosong. Kosongnya ini karena apa? Apakah memang tidak ada peminat atau karena mungkin tidak nyaman dan sebagainya. Tetapi kebetulan anak kedua saya sendiri pengguna ini transportasi umum umum. Baik itu bisnya maupun Wirawiri, dia bisa menyatakan jadi saksi langsung nih. Nyaman, saksi langsung ya, dia menyatakan nyaman-nyaman saja gitu. Artinya secara ini cukup dingin. Tadi kalau kita kan maunya sebagai pengguna itu kan nyaman ya. Nyaman, kemudian juga supirnya tidak ugal-ugalan misalnya seperti itu. Kan itu juga menjadi bagian dari ini. Jadi kalau saya lihat tadi dari data juga 6 tahun terakhir penggunaan bus Surabaya Bus maupun Wirawiri ini cukup meningkat. Artinya masyarakat mulai menjadikan transportasi umum ini sebagai sebuah pilihan. Ya. Dan saya kira itu terus harus disempurnakan. Saya kira juga tidak bisa langsung malik seperti malik. Itu ya harus membutuhkan sebuah pentahapan. Mungkin ketika mereka merasa nyaman, kemudian juga kebutuhan mereka terpenuhi, ini menjadi sebuah alternatif. Apalagi kalau kemudian angkutan umum ini kan memberikan kesempatan ekonomi juga bisa berjalan dengan lebih bagus ya. Sembari kita betul-betul menerapkan prinsip ekonomis di energi yang saya kira tidak hanya sekarang saja tapi perlu untuk berkelanjutan, sustainable ya terus ya. Sehingga saya kira alternatif untuk kendaraan umum ini menjadi pilihan yang
alternatif yang lain ya selain keputusan pemerintah sekarang ya WFH. Jadi Bu Lili melihat bahwa masyarakat Surabaya adanya transportasi publik sebenarnya sudah sangat merespon dengan baik ya, dan memanfaatkan fasilitas ini gitu ya. Iya, betul. Kalau Pak Maksus melihat, kalau tadi Bu Lili bilang memang ada kondisi di mana harus beralih gitu ya. Kita lihat Surabaya masih ada lane lewat yang mungkin kendaraannya keluaran tahun 91, 90 zaman saya mungkin masih sekolah dulu, bercampur aduk dengan adanya transportasi yang memang sudah semakin modern. Untuk merubah ini sebenarnya rumusnya apa Pak Maksus? Ya saya kira transformasi itu memang tidak semudah membalik telapak tangan gitu ya. Ya variabelnya cukup kompleks ya, diantaranya ya ekosistem angkot yang lama ini kan menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya bagi angkot itu. Nah, saya kira disitulah sesungguhnya perlu hadir pemerintah ya dengan intervensi kebijakan, misalnya kemudahan pinjaman sehingga nanti dia bisa mengganti armadanya dengan armada yang kekinian. Nah, ya memang kadang miris, tetapi tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk mengganti sementara ya kemudahan pinjaman lunak misalkan, dan itu mungkin perlu difasilitasi oleh pemerintah, diorkestrasi ya asosiasi itu dan lain sebagainya sehingga ya bisa diremajakan secara ya bersama-sama secara kolektif. Ya mungkin itu problemnya. Kalau dilarang begitu saja, saya kira juga kurang bijak dengan ya kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Ya kalau mau pakai pendekatan ya otoriter seperti Trump misalnya ya, wah ini harus dihilangkan semua, ganti baru. Itu bisa saja. Tapi saya kira ya pimpinan daerah mungkin mengambil pilihan-pilihan bijak barangkali secara bertahap, dan ya saya berharap nanti ya pimpinan daerah atau negara ini hadir untuk menyelesaikan ya kesulitan-kesulitan masyarakat, kesulitan bagi ya pengelola angkot itu. Tadi saya memberikan apresiasi putra Bu Lili ya sebagai ya penikmat angkutan publik, dan dia menikmati bagaimana kemana-mana dengan angkutan publik. Saya kira ini ya bisa menjadi satu contoh ya edukasi bagi publik, walaupun sesungguhnya ya mau dibelikan angkutan pribadi yang nyaman pun mestinya mampu, tapi dia memilih ini. Nah, mungkin satu hal memang kadang perlu instrumen anggaran untuk mengakselerasikan itu. Jadi kalau misalkan ya dilakukan instrumen anggaran sehingga feedernya, kalau di Surabaya wirawirinya digratiskan, maka itu akan memberikan kepastian bagi penduduk ya dari titik asal ke tujuan itu. Kalau dia memastikan biaya kos transportasinya lebih hemat dibandingkan dengan naik motor, saya yakin pasti mereka akan pindah semua. Tapi kalau kemudian ya karena yang ya, wirawiri masih bayar sendiri, ini masih bayar sendiri, mungkin di total masih lebih hemat naik motor, ya masyarakat ya kadang memilih naik motor dengan ya fleksibilitasnya dan lain sebagainya. Mungkin arahnya ke sana kalau memang ya instrumen-instrumen ya anggaran ini sudah mampu untuk ya memberikan subsidi yang lebih terhadap angkutan publik. Jadi saya kira masyarakat itu sesungguhnya sangat realistis. Jadi ukuran yang paling utama ya dari ya perspektif ekonomi, pengeluaran ya, kos transportasi itu sesungguhnya idealnya ya di bawah 10%. Ya kalau bisa sih 5% ya dibandingkan dengan pendapatan bulanannya. Sekarang ini ada yang 20%, 30%, bahkan sebagian yang mendekati 40%. Akhirnya ya duit habis di transportasi. Nah, dengan adanya negara hadir, ya, terus kemudian subsidi tepat sasaran, maka saya yakin masyarakat itu akan dengan mudah berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan publik. Ya dalam contoh yang paling mudah, ya feedernya digratiskan, ya atau satu kali tiket ya berarti sudah include antara feeder dengan ya angkutan Surabaya Bus maupun angkutan Transjatim. Oke. Ya, kalau di Jakarta memang kita melihat Jaklingko sudah bisa tap gratis gitu, tapi memang kalau di contoh di Surabaya sebagai feeder wirawiri memang masih berbayar, tapi masih bisa dipakai untuk terusannya gitu ya. Tapi di sisi lain konektivitas kita melihat ada berbagai macam jenis transportasi publik. Mungkin Anda yang tinggal di kawasan Surabaya Raya melihat ada Surabaya Bus, ada
Trans Semanggi Surabaya, ada Wirawiri, ada Transjatim. Apakah ini sudah connecting satu sama lain? Apakah sudah bisa menunjang konektivitas untuk kita bepergian dari kota-kota penunjang di Surabaya misalnya menuju tempat kerja yang ada di Surabaya? Tentu kalau bisa koneksi dengan baik, ini akan juga sangat memudahkan untuk mobilitas warga. Usai jeda pemirsa, kami akan bahas terkait dengan konektivitas ini. Mungkin ada termasuk yang menikmati transportasi publik di Jawa Timur, pemirsa, dari naik Transjatim misalnya dari Sidoarjo, masuk ke kota Surabaya berganti dengan Surabaya Bus misalnya. Nah, apakah Anda merasakan konektivitas yang cukup efektif di sana? Beberapa waktu yang lalu sempat menjadi masalah ketika memang masyarakat kesusahan untuk berpindah dari transportasi A ke transportasi B. Saya ingin tahu juga kebijakan-kebijakan politis ke Bu Lili di sini. Bu Lili, kita tahu bahwa pengelola-pengelola ini kan berbeda-beda gitu ya. Transjatim milik Pemprov Jawa Timur, Surabaya Bus milik Pemkot Surabaya gitu. Sementara kita tahu haltenya tuh bisa jadi nggak sama gitu, nggak selalu haltenya tuh akan menjadi connecting. Salah satu contoh misalnya yang ada di depan terminal Bung Rasih misalnya, yang juga dilewati Surabaya Bus, tapi Surabaya Bus tidak berhenti di sana, hanya untuk Transjatim. Hal seperti ini sebenarnya adakah penyelesaian gitu Bu, supaya memudahkan gitu? Ini kan tentu butuh kebijakan-kebijakan politis juga di sana. Iya, Mas Yusta, saya kira kita ini mau membangun masyarakat atau membangun negara, membangun bangsa, ini nggak bisa sendiri-sendiri ya. Kalau semuanya kemudian memiliki ego terhadap ini, nggak akan bisa kita mendapatkan sesuatu yang nyaman yang kita butuhkan. Saya kira pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dalam hal ini harus bisa duduk bersama ya, menyelesaikan, karena ini adalah kebutuhan masyarakat banyak. Tujuan adanya pemerintah ini kan bagaimana mengatur sehingga kehidupan masyarakat itu bisa nyaman, bisa tentram, bisa sejahtera. Kalau kemudian tidak bisa terselesaikan, ini menjadi problem tersendiri nanti di tengah masyarakat kita. Maka tentu saya sangat mendukung dan berharap ada penyelesaian yang terbaik ya. Kalaupun kemudian ini menjadi kewenangan provinsi ataupun kewenangan kota, bisa dibicarakan secara baik-baik untuk kemudian bisa terkoneksi. Kalau kita melihat kenyamanan, ya kebetulan saya sempat tinggal di Kanada ya, dan merasakan juga bagaimana nyamannya berkendara secara konektivitas. Ada yang in dan out-nya kendaraan ya, dan hanya pakai dengan satu tiket dan itu bisa kita lakukan dengan waktunya maksimal 2 jam ya, 2 jam ini sudah kita ini. Itu sangat nyaman sekali gitu. Jadi saya kira kalau pertanyaannya apakah kemudian nanti secara politis kita bisa, ini kita akan dukung, tentu akan kita dukung agar pemerintah ini bisa memberikan penyelesaian terbaik bagi permasalahan di transportasi umum. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini yang kita berusaha untuk membawa transportasi umum ini sebagai salah satu penyelesaian dari krisis energi yang ada. Saya kira sekali lagi momentumnya sebenarnya sekarang ini bagus gitu ya. Kita sedang cari momentum, ini momentumnya. Ini momentumnya sebenarnya. Jangan nunggu pemerintah menaikkan harga BBM dulu gitu ya. Nanti kita malah udah jadi kaget-kaget dan kita nggak siap dengan kebiasaan baru. Saya ke Pak Mamsus juga mungkin selalu ikut mengawasi begitu ya, atau terlibat langsung bahkan untuk pengembangan transportasi publik. Ketika pengelolanya ini ranahnya berbeda-beda Pak Mamsus sebenarnya. Gimana ini solusinya supaya bisa koneksi yang mudah gitu? Saya kira ini ya sesungguhnya kalau kita mau objektif, kita itu ada kesalahan paradigmatik ya terkait dengan pengelolaan angkutan publik ini. Karena kita tidak fokus pada penumpangnya. Jadi mestinya kita ke dalam merancang angkutan publik itu berfokus pada customer, berfokus pada penumpang, gitu ya. Bukan siapa yang mengelola. Nah, dengan berfokus pada penumpang, maka ukuran sederhananya bagaimana membuat penumpang itu naik angkutan publik senyaman naik angkutan pribadi. Nah, door to door service juga terlayani karena ada konektivitas dan seterusnya. Karena itu saya seringkali menawarkan ke baik itu teman-teman Pemkot, Pemprov di sub kota maupun Jawa Timur, ayolah kita duduk bersama, ini dikelola bersama sehingga integrasi itu tercapai. Integrasi kan bukan hanya itu, integrasi rute, integrasi waktu, integrasi tiket dan seterusnya, sehingga ketika berfokus pada customer, pada rakyat, pada penumpang,
maka bagaimana penumpang itu nyaman hanya dengan satu tiket kemana-mana, baik itu naik Transjatim, naik ini ya sudah selesai semuanya dari rumah ke tujuan dan sampai balik ke rumah lagi. Karena itu mungkin kalau diilustrasikan sekarang, kalau di instrumen keuangan itu ada dana antara yang digabung jadi satu, mungkin di sini perlu dibuat ya usaha bersama, BUMD bersama yang dimiliki ya misalkan kalau di Surabaya Raya ini ya dimiliki ya, Pemprov, ya dimiliki ya Surabaya, Gresik, ya Gresik, gitu. ya Sidoarjo misalkan. Ya dan kemudian itu tinggal diproporsi saja sahamnya dan yang nanti yang ngatur siapa? Ya profesional. Ya baru kemudian di situ efektivitas akan terjalin sehingga ketika tadi ada tudingan ini sepi atau load faktornya kok rendah sementara Transjatim ya rata-rata di atas 100 load faktornya terutama yang koridor awal ke Gresik maupun sampai ke Lamongan. Di Surabaya load faktornya ya umumnya masih di bawah. Nah itu karena pengelolaannya sendiri-sendiri, ada yang dikelola pusat, ada yang Transmanggi, ada yang dikelola Surabaya, ada yang dikelola Jawa Timur. Nah kalau mau duduk bersama dibuatin wadah ya kepemilikan bersama, tinggal diatur proporsi sahamnya, dikontrol bareng-bareng, fokus pada bagaimana layanan terbaik untuk penumpang, untuk rakyat. Saya kira itu pasti akan sangat efisien. Cuman ya bagaimana pimpinan daerah bisa legowo terhadap itu satu persoalan. Di Jakarta ya Pak. Ya, Jakarta itu kan sudah dikelola oleh BUMD. Betul. Dan itu sudah lintas provinsi bahkan. Dan gitu itu ya. sudah melalui proses pembelajaran yang panjang, gonta-ganti mulai dari badan pengelola, ya bentuk usahanya berubah. Recommended terakhir itu memang harus dalam bentuk BUMD. BUMD itu tidak harus terlokalisir BUMD Surabaya maupun BUMD sudah BUMD yang kepemilikannya bersama. Maka nanti mengaturnya menjadi lebih mudah, tinggal kan bisa dihitung semuanya kepemilikan asetnya dengan yang ada sekarang. Nah, saya kira itu pilihan yang paling ideal. Hanya saja kembali berpulang pada pimpinan daerah, termasuk juga mungkin pada anggota dewan, bagaimana mendorong agar ya cita-cita bersama untuk efisiensi yang paling efektif ini bisa mewujud. Nah, kalau itu terwujud, saya kira nanti yang dimenangkan itu adalah hati rakyat dan sekaligus juga ya rakyat akan ya sangat happy dengan wakilnya, sangat happy dengan pimpinan daerahnya. Ya, jadi dibikin happy dulu, maka masyarakat akan melihat siapa pimpinannya kok gitu ya. Dibikin happy dengan transportasi publik sebenarnya, karena itu menjadi satu yang cukup mudah dan memang sebenarnya akan menjangkau banyak orang juga gitu. Tapi di sisi lain sekali lagi bahwa momentum bahwa ini kita bisa berpindah membiasakan diri untuk kenal dengan transportasi publik di Jawa Timur menjadi momentum yang tepat untuk saat ini pemirsa. Saya masih punya segmen berikutnya usai jeda dalam bincang-bincang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam bincang-bincang. Kami masih membahas terkait dengan momentum WFH untuk bisa mengoptimalkan transportasi publik di Jawa Timur. Kalau saya termasuk pengguna transportasi publik, termasuk yang di Jawa Timur pemirsa, mungkin Anda juga termasuk penggunanya dan menemukan beberapa positif dan negatifnya. Saya coba ke Pak Mas Sus kembali terkait dengan transportasi publik di Jawa Timur, di Surabaya. Kita tahu ada detail-detail yang mungkin menjadi sesuatu yang beda gitu Pak. Kita tahu Transjatim dengan halte yang tinggi, sementara Surabaya Bus dengan halte yang rendah dengan busnya yang low deck. Ini kan juga menjadi permasalahan tidak konektif itu tadi mungkin Pak gitu. Belum lagi wirawiri tidak ada halte yang sesungguhnya. Ini sebenarnya secara aturan gimana Pak untuk bisa mengoptimalkan transportasi publik ini? Apakah memang betul kita turun harus buka payung misalnya pada saat hujan atau bagaimana? Ya menarik ya. Memang sesungguhnya yang diatur prinsip-prinsip ya, bahwa kemudian ada pilihan ya menggunakan bis yang low deck atau yang kemudian yang tinggi, maka kemudian halte kan harus mengikuti. Nah ya keragaman itu sesungguhnya ya di satu sisi kadang dianggap rahmat, tapi di satu sisi mencerminkan bahwa ini ya tidak terorkestrasi dengan baik. Nggak harmonis gitu ya. Tidak harmonis. Nah saya kira problem integrasi ini menjadi PR bersama. Mudah-mudahan nanti momentum ini bisa mendorong kesadaran ya ekosistem ya pimpinan daerah, para pelaku dan lain sebagainya. Yuk kita ke depan dikelola bersama ini. Nah bahwa kemudian kembali pada persoalan WFH ya. WFH ini saya kira jeda saja ya.
ya jeda ibarat mungkin sakit ya hanya ya obat pereda nyeri saja atau penurun panas saja. Akar sesungguhnya adalah ya bagaimana masyarakat berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan publik. Jadi problem yang paling mendasar inefisiensi energi ini karena belum rapinya ya belum sempurnanya ya pengelolaan angkutan publik. Nah, saya kira ya momentum ini bagaimana nanti dengan adanya WFH ini tidak kemudian setelah Selat Hormuz dibuka langsung kemudian WFH boros lagi gitu ya. lalu boros lagi. Justru kemudian ini diteruskan bagaimana akar masalahnya ini teratasi dengan ya konektivitas dibagusin, integrasi dibagusin, ya tidak lagi sibuk bagaimana melihat persoalan itu dari perspektif ya saya ini Surabaya, saya Jawa Timur, saya Sidoarjo, Gresik, tapi dari perspektif bagaimana ini semua nanti muaranya pada penumpang, pada rakyat. Ketika rakyat kemudian ya menikmati layanan yang efisien, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kesejahteraan, dan saya kira nanti pertumbuhan kota akan semakin akseleratif ya, dan akhirnya membuat kita semua ya menikmati keindahan kota ini. Jadi ini perubahan behavior untuk jangka panjang begitu Pak Saya Maksus kira ya? begitu. Baik, saya ke Bu Lili lagi nih, kalau PR gitu, PR yang dari diskusi kita hari ini bahwa merubah kebiasaan untuk menggunakan transportasi publik ini untuk investasi jangka panjang, apa yang paling mendesak urgensi yang sekarang mungkin Bu Lili bisa lihat gitu untuk bisa dibenahi terlebih dahulu dalam jangka pendek? Iya, memang karena ini jangka masih lama ya kita ini. Tadi sedikit saja sambil merespon dari yang disampaikan Pak ini WFH, dan kemudian kita berpikir bagaimana untuk mengurangi penggunaan energi, dan kemudian kita lebih fokus kepada transportasi umum sebagai sebuah momen. Saya setuju, dan saya berharap juga tentu pengelolaan ya yang pertama kali harus kita benahi ya. Kalau tadi mungkin beliau yang ini juga kebetulan saya di Komisi C tidak secara langsung mengikuti bagaimana boleh dibilang konflik atau permasalahan. Kalau konflik Hormuz, Bu. Ya, konflik Hormuz ya. Permasalahan yang terjadi antara mereka yang mengelola ini. Nah, kalau kita sepakat bersama-sama menjadikan transportasi publik ini sebagai salah satu cara untuk kita serius save energi, dan kemudian juga untuk jangka panjang juga memberikan sebuah suasana yang lebih nyaman dan baik untuk kota kita, maka saya kira mari bersama-sama ya, baik itu di pemerintah provinsi, pusat maupun kemudian juga kota, bisa mengelola transportasi publik ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi bisa dibicarakan lah ya, duduk bareng, kemudian kita bicarakan bagaimana pengelolaan yang terbaik. Kita pilihkan transportasi yang publik dengan konektivitas yang nyaman bagi masyarakat kita, sehingga mereka menjadikan transportasi publik ini sebagai sebuah pilihan. Saya kira seperti itu. Mungkin versi Jogja barangkali gini Bu ya. Oh iya, pimpinan Jogja, daerah. Gimana Pak Maksus? Bukan. Pimpinan daerah di Jawa Timur itu ya butuh dipimpin oleh orang yang paham transportasi gitu ya. Ya, tapi bukan berarti nanti saya mau hijrah dari kampus kayak ini. Barusan ya, saya mau nanya juga. Ya, saya kira juga bagian dari yang sudah memahami anatomi problem transportasi, sehingga nanti akselerasi ya perubahan ini menjadi semakin cepat. Gitu. Saya mumpung masih ada waktu sedikit ke Pak Maksus, mungkin kita bicara Jawa Timur. Oke, Surabaya sudah mulai bergerak gitu ya, Transjatim secara antar kota di Jawa Timur juga sudah mulai bergerak. Mungkin kalau Pak Maksus melihat kota mana lagi di Jawa Timur yang seharusnya mulai juga fokus untuk membenahi transportasi publiknya secara mendesak saat ini? Saya kira kalau dilihat dari agenda makro, kita mau ada angkutan berbasis rel di Surabaya Raya ya. Mungkin pilot project ini ya Surabaya, Gresik, Sidoarjo itu dioptimalkan. Ya, sehingga nanti ya integrasi inter dan antar moda menjadi rapi, dan kemudian pengalokasian subsidi menjadi tepat sasaran. Ya, apalagi ditopang oleh pimpinan daerah yang paham transportasi ya. Tapi itu bukan saya konsisten di kampus. Saya kira Bu Lili juga bagian dari yang sudah paham betul tentang transportasi. Jadi
komuter lah ya sebenarnya gitu ya. Kita belum bahas bahkan ini tadi koneksi masih antar kendaraan bus dan feeder gitu. Kita belum koneksi antara bus dengan nanti ada komuter line dan sebagainya. Itu sebenarnya juga menjadi satu konektivitas yang sangat bisa efektif dan efisien, bahkan bisa menghemat energi itu sendiri. Saya sudah harus mengakhiri bincang-bincang kali ini. Bu Lili, terima kasih. Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Maksus, terima kasih dari ITS Pakar Transportasi untuk memberikan ulasannya pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, sekali lagi, hemat energi itu ya sudah seharusnya kita lakukan gitu ya. Jangan menunggu situasi semakin tidak nyaman atau memberatkan untuk beli BBM, tapi kalau kita bisa merubah kebiasaan, didukung juga pemerintah yang bisa memberikan infrastruktur yang tepat, transportasi publik yang konektif, nyaman, dan juga waktu tunggunya nggak lama. Apalagi kalau ditunjang dengan halte yang kita turun juga nyaman untuk menunggu atau berpindah transportasi satu ke transportasi yang lain, tentu masyarakat juga mau. Bahkan mungkin Anda diantaranya yang sudah menggunakan transportasi publik merasakan bahwa ya nikmat dan nyaman gitu ya, tapi di sisi lain masih ada beberapa kekurangan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam bincang-bincang malam hari ini pemirsa. Saya Disa Nugraha pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.